Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Isra li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna amal. Oke, di pause dulu ya. Usnawati hadir. Hadir ya. Wenisa Sita hadir. Anissa Putri Mandalia hadir. Hadir. Nabila Kamal pernah tidak masuk Bu. Kenapa ada alasan? Kenapa nggak ada surat ini? Ada urusan keluarga Bu. Ada urusan keluarga. Kalau tidak terlalu penting, misalnya cuma apa gitu ya, diusahakan menghadap ke sekolah karena ini sangat penting untuk kalian di masa yang akan datang. Ya, dan ulangi ya, kalau sakitnya kita bisa tahu di situ alasannya. Oke, Nana, batas mana pelajaran kita untuk kemarin? Wow, lupa? Masuknya Islam di Nusantara. Abad berapa masuk Islam di Nusantara kemarin? Abad ke-13. Iya. Iya. Masih ingat abad 13 teori apa dari tadi yang buku? Teori ujaran. Iya. Yang kedua teori Cina. Bukan cinta ya sayang. Teori Cina. Iya Bu. Dan juga masih banyak teori-teori yang lain. Oke, kita kemarin sudah belajar tentang masuknya Islam di Nusantara pada abad berapa, melalui sejarah-sejarah seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyebaran Islam di Nusantara. Ada yang tahu tokoh-tokoh penyebaran Islam di Nusantara? Masa nggak tahu? Kemarin waktu kita sudah belajar. Ingat-ingat lagi ada apa? Wali Songo. Bentar, kayaknya mau dipancing dulu ini. Wali Songo. Ada berapa? Wali Songo artinya? 9 wali. Sebenarnya banyak, tapi yang diakui bukan yang diakui, tapi yang masuk dalam sejarah itu ada 9 wali yang menyebarkan Islam di Nusantara. Itu adalah orang-orang yang pertama menyebarkan Islam di Nusantara. Ada yang tahu pertama itu wali apa? Yang pertama? Tadi ada berapa? Ada 9 wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara. Yang pertama itu ada Maulana Malik Ibrahim Bu. Ya, betul sekali. Yang pertama itu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua ada siapa lagi? Sunan Ampel Bu, atau bisa disebut juga dengan Raden Rahmat. Ya, Raden Rahmat. Lanjutnya ini siapa lagi? Sunan Giri atau Raden Paku. Giri. Yang keempat Sunan Bonang. Yang kelima Sunan Derajat. Yang keenam Sunan Kudus Bu. Bentar. Yang ketujuh Sunan Kalijaga Bu. siapa? Kalijaga. Kedelapan Sunan Gunung Jati. 9 Sunan Muria. Sunan Muria dulu Bu. ada bila ada sama Sunan Maulana disebut dengan Malik Ibrahim. Gunung Sunan. Ya, Sunan Maulana Malik Ibrahim dia disebut dengan Sunan Gresik
Gresik karena dia itu wilayah ketika dia berdakwah itu di daerah Gresik. Jadi pada saat itu mereka itu menetapnya di Gresik seperti itu. Ya. Melalui kemarin apa? Minggu kemarin perdagangan. Betul? Betul. Ya, betul. Melalui perdagangan. Sunan Maulana Malik Ibrani datang pada saat itu melalui Aceh. Karena dari Malaysia ke Aceh. Kan Malaysia ke Aceh barusan air. Kalau profit pada hari ini Ya, Bu, emang sekarang lagi musim pancaroba. Ya itulah karena itu dia. Jadi karena itu akan membagikan materi kepada kalian. Kita sudah membahas tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kemudian nanti Ibu akan memberikan tugas tentang Raden Rahmat dan Sunan Giri itu akan dijelaskan oleh Anissa Putri. Kemudian Sunan Bonang dan Sunan Derajat itu ini. Terus yang ketiga yaitu Sunan Kalijaga, Muria dan Gunung Jati. Silakan kalian pahami apa yang Ibu berikan. Nanti Ibu minta tolong kalian jelaskan. Ibu beri waktu 5 menit untuk memahami materi yang telah Ibu berikan. Sepertinya sudah cukup ya. Untuk selanjutnya silakan untuk menjelaskan. Anissa Putri, kamu menjelaskan tentang Sunan Ampel. Biar teman-teman yang lain tahu. Sunan Ampel atau disebut juga dengan Raden Rahmat. Sunan Ampel bernama asli itu adalah Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, ia putra dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dari seorang putra Campa yang bernama Dewi Kondrobulan binti Raja Campa, terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau dimakamkan di sebuah masjid Ampel. Cukup sekian. Ya, selanjutnya Sunan Giri. Ini tolong jelaskan. Oke, yang mau membacakan surat selanjutnya. Saya mau satu lagi ya. Masya Allah. Sunan Giri atau juga disebut dengan Raden Paku. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1912 Masehi. Ia memerintah kerajaan Giri kurang lebih dari 20 tahun. Sewaktu memerintah Giri ke Daton, beliau bergelar Prabu Sumatera. Sunan Giri tersebut memiliki peranan penting dalam pengembangan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan dan juga kesenian. Sunan Giri bertugas mengubah perhitungan bulan, tahun, windu, lalu menyusun dan merapikan segala perundang-undangan kerajaan, termasuk urusan protokolernya. Secara teknis Sunan Giri bertugas membuat kertas. Ya, betul. Selanjutnya itu Sunan Bonang. Sunan Bonang atau juga disebut sebagai Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Bonang atau juga disebut sebagai Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Sunan Bonang merapikan aturan termasuk di dalamnya kaidah ilmu. Selain mengubah lagu, nyanyiannya pun gamelan Jawa. Cukup. Ya, bagus. Misalnya itu Sunan Derajat dan Kudus dari Sunan Kalijaga. Silakan menjelaskan oleh ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan Sunan Derajat. Ya, Sunan Derajat yaitu mengurus hal ihwal pembangunan rumah maupun berbagai ragam alat angkut. Ada 3 benda peninggalan Sunan Derajat yang terkenal yaitu gamelan Singomengko, batik derajat dan daun lontar berkulit. Oke, selanjutnya Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putranya Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Saripah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Mayuran binti Nyai Agen Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus bertanggung jawab atas perlengkapan persenjataan, perawatan bahan besi dan emas, juga membuat peradilan dengan undang-undang syariat. Yang ketiga itu Sunan Kalijaga adalah putra
dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur, atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subatir. Ia adalah murid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu bertugas mengurus bidang-bidang seni budaya, misalkan mengubah dan menciptakan langgam maupun gending. Terima kasih, itu penjelasan saya mengenai 3 sunan. Oke teman-teman, perhatikan ya, saatnya Ustaz akan menjelaskan tentang Sunan Muria dan Sunan Gunung Jati. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan Sunan Muria. Nah, makam Sunan Muria yang biasa diziarahi oleh pengunjung. Sunan Muria mengurus hal ikhwa perkara makanan maupun alat tani dan para pecah belah lainnya. Yang terakhir itu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati selain bertugas memperbaiki doa, mantra bagi pengobatan batin, firasat, jampi-jampi bagi pengobatan lahir, ia juga mempunyai tugas untuk membuka hutan, mengurus transmigrasi atau membuka desa baru. Ya, betul sekali. Baik ya, kalian sudah tahu ya latar-latar belakang dari 9 wali ini. Jadi di sini mereka juga bukan hanya berdakwah. Tadi lihat ada yang seperti Sunan Kalijaga tadi, mereka bilang bahwa dia di bidang seni. Jadi seni-seni seperti lagu lir ilir itu dari Sunan Kalijaga. Iya. Mereka itu bukan hanya menyebarkan agama Islam, juga bukan hanya berdakwah, tapi mereka memperbaiki peradaban dan juga memperbaiki ekonomi. Seperti tadi kan Sunan Gunung Jati mereka bagaimana cara bercocok tanam. Kemudian Sunan Raja itu menjelaskan tentang alat-alat musik. Kemudian juga sunan-sunan yang lain ini mereka bukan hanya berdakwah saja, tapi mereka memperbaiki keadaan sekitar. Seperti Sunan Gunung Jati tadi, mereka itu kan banyak masih yang menganut aliran Nazatisme. Ya, mereka itu masih banyak seperti menggunakan menyan-menyan, masih banyak menyembah roh-roh halus. Jadi diperbaiki ya Sunan ini. Kalian tahu itu desa menyan? Biasanya itu orang itu jampi-jampi ya kalau pakai menyan. Tapi mereka Sunan Gunung Jati ini tidak langsung berubah, tapi dia secara halus. Nggak apa-apa mereka pakai menyan, tapi mereka dirubah sair-sairnya jadi seperti ayat-ayat Al-Quran seperti. Inilah tadi ya secara singkat 9 wali yang ada di Indonesia yang menyebarkan agama Islam. Kemudian nanti teman-teman bergantian materi. Nanti aku menjelaskan tentang Gunung Jati, Bona mendarat hafalkan di rumah, minggu depan kita presentasi, Ibu akan mengambil nilai. Ini juga nanti menjelaskan tentang Raden Rahmat dan Sunan Giri ya Weni ya, minggu depan ya. Husna nanti kamu kembali menjelaskan tentang Sunan Kalijaga sama Sunan Kudus ya. Depan. Jadi nanti Ibu ambil nilai untuk mid semester kita ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah sudah cukup jelas ya apa yang dijelaskan. Sekarang sudah menunjukkan pukul 11.30. Karena waktunya sudah habis, kalian juga mau istirahat, mau sholat, mau makan. Jadi kita tutup dulu pelajaran pada hari ini, akan disambung ke depan. Saudari siapa yang ingin membacakan doa atau hadis? Oke, saudari ini silakan baca doa kamu masjid mungkin untuk teman-temannya. Marilah mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih, banyak maaf. Semoga selalu semangat ya Nanda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.